Artinya Simon mengetahui bagaimana dilawat oleh Tuhan. Nah, seringkali kan kita melihat bahwa kalau Allah melawat kita, there's a great blessing, a miracle, the big things terjadi dalam hidup ini. Enggak. Bagi kami, mari kita merubah paradigma kita bahwa when all of us facing the pandemic COVID in this era, ini kita berdoa supaya there's a big opportunity that God was prepared for us. To declare about His miracle, to declare about His kingdom, to declare about gospel. Bapak Ibu Saudara, to declare about the good news. Ini yang penting bagi kita. Jadi bagi kita ini adalah waktu momentum Allah revival. Bagaimana kita terlibat. Bayangkan jika seluruh orang Kristen dapat menangkap, Bapak Ibu, can catch about this moment, about the willingness of God in this era. Lalu kemudian terlibat untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Allah, tidak saja mempertahankan hidupnya. Saya percaya ada hal-hal besar yang akan terjadi di bangsa ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian dikatakan di situ, ada sebuah istilah yang dikatakan bahwa nun dimiti, Simon tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, ini adalah contoh bagi kita bagaimana Simon mengalami sebuah kematian yang indah. Jadi dia bertemu dengan Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang sudah bertumbuh fisik besar untuk melayani, tapi dia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang masih bayi di situ. Secara biologi Yesus masih bayi waktu itu, tetapi Bapak Ibu kita melihat di sini itu adalah dia bertemu dengan Allah di situ, sekalipun Yesus itu masih bayi, tapi itu divinitas di situ. Allah 100% manusia, 100% Allah. Bapak Ibu di situ Simon menggendong Yesus yang adalah Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, kemudian dia berkata, biarlah aku pulang karena aku telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu di tengah-tengah situasi yang sulit ini kita juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada tujuh kali di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa barang siapa yang mempunyai telinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini menjadi penting bagi kita Bapak Ibu, bagaimana kita mengenali waktu Allah dan tujuan Allah. Di sini kepada ketujuh jemaat itu adalah pesan yang terakhir. Setiap jemaat itu dikatakan biarlah jemaat mendengar barang siapa yang mempunyai telinga biarlah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh. Telinganya bukan saja telinga jasmani, tapi di situ bagaimana seseorang dapat menangkap momen Allah, dapat mengerti saat-saat yang baik dan kemudian mengenali era ini. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya setiap kita dapat mengenali situasi yang sedang terjadi di bangsa ini, lalu kemudian kita memeriksa diri kita dan bertobat, dan kemudian mempersiapkan diri kita untuk menjadi jauh lebih baik. Kita sendiri tidak dapat memahami kapan Tuhan datang, kapan Tuhan berkata. Tetapi ini adalah saat-saat di mana kita harus mempersiapkan diri kita jadi jauh lebih baik. Mari seperti gadis-gadis yang bijaksana, kita mempersiapkan pelita kita. Mari bangun keintiman, bangun keakraban dengan Allah. Mari masuk ke dalam ruang maha kudusnya. Kemudian ambil waktu untuk bersekutu dan menyembah Tuhan bersama-sama, pembacaan-pembacaan kitab suci untuk bagaimana mengenali Allah. Ada penguatan-penguatan yang akan kita dapat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, ini 3 poin ini menolong kita how to know about the willingness of God, how to know about the God season in the